Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Dwi Aryani, NIM J310200050 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal kewirausahaan seblak dan bakso aci instan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masyarakat Indonesia semakin kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru untuk meningkatkan kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, kami akan memulai berwirausaha jajanan yang tidak asing lagi didengar atau dirasa oleh masyarakat yang mayoritas menyukai jajanan dengan rasa pedas, yaitu seblak dan bakso aci instan. Selain rasanya yang enak dan pedas, harganya pun relatif murah, terjangkau oleh semua kalangan, dan bahannya pun mudah didapat, serta cara pembuatannya juga cukup mudah. Seblak dan bakso aci instan merupakan makanan khas Jawa Barat yang disajikan dengan kuah hangat dan pedas. Dalam satu porsi seblak biasanya akan berisi kerupuk, seblak, bakso, ceker, dan lain-lain. Sedangkan satu porsi bakso aci akan berisi beberapa buah bakso aci, cuanki, ceker ayam, dan sukro cikur atau kencur. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mendirikan usaha seblak dan bakso aci instan dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi ancaman pesaing antar pelaku usaha lain. Yang ketiga, bagaimana cara menarik minat pelanggan agar usaha ini bisa meraih kesuksesan. Visi dan misi usaha. Visi usaha yaitu menciptakan dan mengembangkan makanan khas Jawa Barat yang kenyal dan pedas, sehingga dapat disukai oleh masyarakat dengan membuat varian seblak dan bakso aci instan yang beraneka ragam, dengan berbagai tambahan bahan lain yang dicampur sesuai selera konsumen. Misi usaha yaitu memberikan hasil produk kualitas seblak dan bakso aci instan yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Tujuan usaha. Yang pertama, mengembangkan usaha di bidang kuliner lokal. Yang kedua, meningkatkan produk makanan yang murah, enak, dan terjangkau. Yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Manfaat usaha. Yang pertama, selalu berpikir inovatif, kreatif, dan mengasah kemampuan dalam berwirausaha, sehingga memunculkan suatu ide atau karya yang bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Yang kedua, dengan dibukanya usaha ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemilik usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, manfaat di bidang ekonomi, keuntungan yang didapat cukup besar. Profil usaha, nama usaha, seblak dan bakso aci instan 9, milik usaha Fatimah Dwi Aryani. Produk yang dijual, seblak dan bakso aci instan. Jenis usaha kuliner, alamat Wirengan Karangjati, AD 37 RW 14 Masaran Sragen. Struktur organisasi, penanggung jawab Fatimah Dwi Aryani, Sekretaris Walita Wulandari, Bendahara Anissa Witri, bagian kreatif dan pemasaran Dewi dan Fajrin. Bab 2, produksi bisnis seblak dan bakso aci instan dan analisis bisnis. Produk seblak dan bakso aci instan. Aneka varian yaitu bakso aci keju JGR, bakso aci ayam JGR, bakso aci telur JGR, bakso aci mercon JGR, bakso tulang rangu JGR, seblak aci keju JGR, seblak aci mercon JGR, seblak aci telur JGR, seblak aci mercon JGR, dan seblak aci ayam JGR. Analisis aspek finansial. Harga semua varian yaitu 12.000. Modal, peralatan dan perlengkapan. Kompor,
250.000, tabung gas 3 kilo 40.000, pisau 10.000, dalanan 15.000, wajan 40.000, piring dan gelas 150.000. Total peralatan dan perlengkapan yaitu 505.000. Bahan baku tepung aci 25.000, telur 15.000, minyak goreng 40.000, ceker ayam 30.000, kerupuk seblak 15.000, bakso aci 25.000, cuanki 32.000, sukro cikur 15.000. Total bahan baku per hari yaitu 197.000. Total bahan baku per bulan 5.910.000. Biaya operasional per bulan: gaji karyawan 800.000, listrik dan air 350.000. Total biaya per bulan yaitu 1.200.000 rupiah. Laba rugi: asumsi penjualan per bulan. Total penjualan per bulan bakso aci yaitu sebanyak 23 produk dikali 12.000 dikali 30 hari, yaitu 8.280.000 rupiah. Seblak 29 produk dikali 12.000 rupiah dikali 30 hari, yaitu 10.440.000 rupiah. Total keseluruhan produk 18.720.000 rupiah. Penjualan per bulan 18.720.000 rupiah. Total biaya yaitu 7.615.000 rupiah. Keuntungannya 11.105.000 rupiah. Bab 3. Analisis SWOT. Faktor internal strength. Yang pertama, bahan baku murah. Yang kedua, pembuatan mudah dan praktis. Yang ketiga, memiliki harga yang terjangkau. Yang keempat, memiliki berbagai varian rasa. Weakness, mudah ditiru, produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Faktor eksternal opportunity. Yang pertama, banyak memiliki peminat. Yang kedua, peluang serta keuntungan. Yang ketiga, memperluas pasar dengan mencari reseller. Trade, banyak pesaing. Yang kedua, waktu-waktu saat penjualan yang berkurang. Yang ketiga, kenaikan biaya terkait bahan baku yang digunakan. Strategi, yang pertama, membuat rasa yang berbeda. Yang kedua, kemasan dibuat menarik. Yang ketiga, saluran distribusi luas baik online maupun offline. Bab 4. Analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Target pasar yaitu usaha yang berlokasi di tempat yang strategis atau di pinggir jalan. Yang kedua, pesaing. Yang ketiga, sasaran pembeli, baik semua kalangan masyarakat. Strategi pemasaran dengan menggunakan media internet yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Pengembangan pasar yaitu menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan. Langkah-langkah promosi. Yang pertama, memberikan potongan harga untuk pembelian produk seblak dan bakso aci instan. Yang kedua, setiap pembelian satu produk mendapatkan satu kupon selama periode promosi. Bab 5. Perencanaan bisnis. Metode pelaksanaan program. Yang pertama, metode pengumpulan data, yaitu mencatat segala aktivitas dan kendala usaha. Yang kedua, survei bahan baku, yaitu menjalin kerjasama dengan salah satu pabrik seblak atau bakso aci instan. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat, yaitu memberi produk gratis untuk pengenalan produk. Yang keempat, penjualan atau pemasaran produk, yaitu dimulai dari sore hingga malam. Pembagian hasil kerja, yaitu keuntungan dibagi rata. Rencana produk. Rencana jangka pendek, yaitu menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis dan meningkatkan kreativitas. Yang kedua, merencana jangka menengah, yaitu menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Yang ketiga, rencana jangka panjang, yaitu meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini. Bab ke-6. Penutup. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi semua. Tidak lupa saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan proposal bisnis saya.
Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Semoga saran dan kritik dapat menjadi acuan atau pembelajaran bagi saya untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi proposal kewirausahaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.